Selepas pengumuman SNBP, teman-teman yang mendaftar KIP kuliah pasti harus registrasi online atau daftar ulang langsung di kampusnya. Dari proses registrasi ulang itu ada berkas-berkas yang kalian upload, ada berkas-berkas yang perlu kalian kirim mungkin gitu ya. Jadi itu adalah tahapan seleksi yang paling awal dari KIP kuliah, dievaluasi dari berkas, dari data-data yang kalian upload atau yang kalian kirimkan ke kampusnya. Memang di beberapa kampus itu sudah ada calling, panggilan wawancara ya, misalnya di Unila, misalnya di Syah Kuala, atau mungkin bahkan di beberapa politeknik negeri, di PENS misalnya, atau di Politeknik Negeri Medan itu juga sudah ada proses hasil wawancaranya. Bahkan UNESA itu sudah merilis hasil siapa saja yang lolos KIP kuliah berdasarkan verifikasi dari tim yang memvalidasi data kalian, dan di situ disampaikan juga ada proses visitasi atau survei yang dilakukan. Kita sudah rilis infonya 271 mahasiswa, bukan 271 triliun. Beda ya, mahasiswa sama triliun, uang sama orang gitu ya. Lantas tentu akan muncul pertanyaan lainnya. Lah, di kampus saya kapan diumumkan kayak UNESA, kayak PENS, kayak Politeknik Negeri Medan atau Politeknik Negeri lainnya? Kita bicara sedikit berkaitan dengan proses seleksi KIP kuliah gitu ya, atau mungkin di IPB juga sudah ada hasilnya gitu, bahkan ada yang dinyatakan tidak lulus kan, kemudian dapat pembinaan dari IPB. Ya, kita bicara seleksi KIP kuliah ini memang relatif beda-beda antar kampus. Ada yang cuma dilihat berdasarkan upload data yang kalian masukkan di daftar ulang gitu ya. Kemudian setelah itu tidak ada wawancara, tidak ada visitasi, tidak ada survei, tiba-tiba dinyatakan nggak lulus, tiba-tiba dinyatakan lulus, dan lain sebagainya. Itu adalah hak prerogatif masing-masing kampus. Jadi tidak bisa dibandingkan, kampusku kok nggak ada wawancara, kampusku kok nggak disurvei, kampusku kok yang disurvei hanya beberapa orang saja, kampusmu kok disurvei semua, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dibandingkan. Dan ini menegaskan bahwa hasil KIP kuliah, hasil seleksi KIP kuliah, baik itu di SNBP, di SNBT maupun di jalur lainnya, yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang lolos, siapa yang nggak layak, siapa yang masih dipertimbangkan untuk ke bangku cadangan dan lain sebagainya, itu ada di tangan tim verifikator yang ada di kampus kalian. Jadi jangan percaya kalau kalian nggak keterima itu gara-gara Kemendikbud menolaknya. Ya mungkin bisa Kemendikbud menolak dengan alasan kalian diterima di prodi yang belum terakreditasi. Karena aturan mainnya memang KIP kuliah hanya didistribusikan untuk prodi-prodi dengan akreditasi A, B, atau C, atau unggul, baik sekali, dan baik. Sedangkan prodi-prodi baru barangkali yang belum terakreditasi atau update akreditasinya ternyata kemudian dinyatakan belum terakreditasi, maka prodi-prodi itu tidak akan mendapatkan alokasi kuota KIP kuliah. Dan sayangnya gini ya teman-teman, hasil seleksi yang dilakukan kampus itu seringkali bersifat final. Jadi misalnya kalian komplain, loh teman saya yang lebih kaya kok dapat, saya kok nggak dapat. Kampus relatif resisten untuk kemudian meninjau ulang hasil dari seleksi yang mereka lakukan. Jadi hasilnya bersifat final, mengikat gitu ya, dan berlaku gitu ya. Ketika kalian dinyatakan nggak terima, ya berarti kalian harus mencari alternatif pembiayaan lain, entah itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Ketika kalian dinyatakan nggak keterima KIP kuliah, gimana konsekuensinya? Ya ketika nggak keterima, kalian punya hak untuk mengundurkan diri, kalian juga punya hak untuk tetap statusnya jadi mahasiswa, tetapi di situ biasanya diminta untuk membayar UKT. Ketika UKT yang kalian terima itu ternyata tinggi, maka secara otomatis kalian juga punya hak untuk banding
menyatakan keberatan dan meminta keringanan atau penundaan pembayaran sesuai dengan kebijakan masing-masing kampus, karena tidak semua kampus memberi keringanan, tidak semua kampus memberi penundaan, kan gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya kapan pengumuman KIP kuliah, kapan saya dinyatakan lulus tidak lulus KIP kuliah, itu bergantung pada kampus. Ada kampus loh yang pengumuman hasil KIP kuliah SNPT-nya dijadikan 1 di bulan September, dan tiba-tiba sudah senang, sudah keterima di SNPP, nunggu lama gitu ya, tiba-tiba di bulan September dinyatakan nggak lolos KIP kuliahnya. Itu kan nyesek juga. Atau mungkin di SNPT, keterima di SNPT di bulan Juni, ternyata pas pengumuman di bulan September dinyatakan nggak keterima. Itu kan juga sakit juga gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah keterima, silahkan tetap berikhtiar dengan doa. Semoga segera diumumkan hasilnya. Semoga dapat hasil KIP kuliah yang terbaik. Artinya harapannya diterima, dapat fasilitas bantuan biaya hidup dan fasilitas bantuan biaya pendidikan atau gratis UKT. Itu ya teman-teman, jawaban respon kita berkaitan dengan pertanyaan kapan pengumuman KIP kuliah bagi yang keterima di SNPP dan SNPT. Kembalinya pada proses dan timeline yang telah ditetapkan di masing-masing kampus. Semakin cepat ya semakin baik, tetapi semakin lambat bisa jadi semakin membuat kalian berdebar-debar. Itu semoga bermanfaat.